Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Saya akan melanjutkan pembacaan yakni ringkasan dari kitab tauhid. Telah sampai pada sebuah ayat yang menerangkan pada kita bahwasanya kita tidak boleh mentaati siapapun yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Yang artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya, surat Taubah ayat 31. Baik. Rohib atau jamaknya adalah ahbarohum tadi. Ahbar itu maksudnya adalah ulama'uhum, ya, ulama mereka. Sedangkan ruhban itu adalah ahli ibadah di kalangan mereka. Ada beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, taat kepada selain Allah dalam hal yang menyelisihi hukum-hukum syariat Allah termasuk perbuatan syirik, ya, termasuk perbuatan syirik yakni perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anna ta'ata ghairillahi fi mukhalafati ahkamillah minasyirki billah. Jadi taat kepada selain Allah dalam hal yang menyelisihi hukum-hukum syariat Allah termasuk perbuatan kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah la ta'ata li makhluqin fi maksiati al-khaliq. Ya. Tidak bolehnya taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat terhadap Sang Khalik, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, suatu amal bisa diterima dengan dua syarat, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, la yuqabaru al-amalu sholihan illa bisartaini al-ikhlas lillahi wal mutaba'ah lirrasul. Jadi suatu amalan itu tidak dianggap sebagai amalan soleh kecuali ada dua syarat, yaitu yang pertama ikhlas karena Allah dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah ulama itu bukanlah orang yang maksum. Maksum itu artinya orang yang tidak pernah salah. Jadi yang nama ulama
ada kalanya berfatwa tetapi keliru. Nah, seperti itu. Maka kalau ulama itu jika berfatwa, kalau keliru itu tetap mendapatkan satu pahala. Gitu. Tapi kalau benar mendapatkan lebih dari itu. Namun demikian, ya kita tidak boleh mentaati ulama yang keliru dalam berfatwa. Kita mengambil ya fatwa ulama yang sesuai dengan dalil. Ya, umpamanya ada seorang tokoh mengatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, maka tidak bisa kita ambil pendapat seperti itu, karena justru ya, kita tidak diperbolehkan, sebagaimana fatwa MUI dalam hal ini. Ya. Tidak boleh seorang muslim itu mengadakan perayaan, ya, perayaannya yakni perayaan orang Nasrani, ya, dan juga mengucapkan selamat hari raya ya kepada mereka, ya, seperti selamat hari Natal itu. Karena apa? Karena ketika seorang itu mengatakan selamat kepada mereka, seolah-olah, ya bukan seolah-olah, ya, mengiyakan, membenarkan bahwasanya Allah itu punya anak. Nah, ini kan suatu perkara yang besar, ya. Padahal ya dalam ayat sangat jelas, ya, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, jadi kita mengambil ya pendapat ulama yang memang sesuai dengan dalil, ya, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Baik. Kemudian yang kelima adalah keterangan mengenai penyimpangan kaum Yahudi dan Nasrani dari agama yang lurus. Ya. Jadi apa penyimpangannya? Ya, menganggap bahwasanya Allah punya anak. Ini penyimpangan. Ya, termasuk juga penyimpangan adalah mengangkat seorang hamba menjadi Tuhan. Ya, ini penyimpangan. Ya, orang Yahudi itu mengagung-agungkan Uzair, ya, sedangkan Nasrani mengagung-agungkan Isa bin Maryam, ya, alaihissalam. Ya, seorang Muslim mengakui bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, begitu. Ya, hamba Allah dan utusannya. Tidak lebih dari itu. Tidak boleh mengeluarkan Isa bin Maryam itu keluar dari sifat seorang hamba. Umpamanya dia dianggap sebagai Tuhan, tidak boleh. Ya. Hamba kok diangkat sebagai Tuhan. Nah, jadi sikap yang benar ya tengah-tengah, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir yaitu ya, bahayanya ulama-ulama sesat terhadap umat. Ya, bahayanya ulama-ulama yang sesat terhadap umat. Ya, ada enggak tokoh yang sesat? Banyak, ya, banyak sekali. Makanya kita harus belajar supaya bisa memilah dan memilih mana ulama yang harus diikuti dan mana ulama yang harus ditinggalkan, ya. Seperti ya fatwa atau guyonan umpamanya, jika cinta ditolak maka anak menjadi solusi. Ini kan tidak pas, ya. Kenapa? Karena bila mana itu dipahami oleh orang awam, maka itu akan dijadikan solusi, ya. Ketika seorang itu melamar anak orang lain, orang tua tidak setuju, maka caranya adalah dibawa lari, dihamili dulu, punya anak, baru menghadap orang tua. Ini tentu tidak pas, ya. Tidak sesuai dengan ya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya seperti itulah kadang-kadang tokoh yang sebetulnya bukan ulama ya sudah dipanggung, kemudian seolah-olah layaknya seperti ulama. Ya, semoga kita bisa memilah dan memilih mana ulama yang harus kita ikuti dan mana tokoh yang harus kita tinggalkan.
Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.